Perkenalkan, nama saya Tetmawati Lubis, lebih dikenal dengan nama Bu Butet. Keseharian saya adalah pendamping korban. Di sini saya akan bercerita tentang kasus yang sering kita dampingin, terutama kasus perempuan dan anak. Aditya Lidian Fauzan 4 tahun yang tewas setelah dianiaya oleh Ibu tiri yakni Sri Mulyani, di mana hal ini membuat Sehari-harinya saya selalu menerima banyak pengaduan, juga pendampingan. Mungkin dari kasus ini dari tahun ke tahun selalu meningkat, terutama untuk kasus anak. Sedikit cerita kita tentang kasus anak yang kami dampingin, yaitu predator anak yang mana korbannya rata-rata usia 14 tahun dan 12 tahun. Pelaku orang dewasa. Sasaran korban memang sengaja untuk mencari anak-anak yang di bawah umur dengan iming-iming dan janji-janji. Terbongkarnya kasus ini, ada seorang anak berusia 14 tahun, waktu itu datang langsung ke rumah kediaman saya waktu itu tepat pukul 7, karena atas kecurigaan kakaknya melihat kondisi adiknya yang semakin hari kok perutnya makin membesar. Ketika ditanya kenapa, alasannya bahwa dia terlalu banyak makan. Tetapi karena pengalaman kakaknya ini yang udah pernah melahirkan, jadi membujuk adiknya untuk mengecek kesehatan di sebuah klinik yang ada di dekat rumahnya. Karena dia masih anak-anak, dia tidak berpikir apa yang terjadi pada dirinya. Dia cuma merasakan kadang mual, kadang nggak ada nafsu makan. Nah, dari situlah kecurigaan keluarga itu membawa dia ke klinik tersebut. Akhirnya setelah dicek, ternyata anak itu dalam kondisi hamil. Ibu tidak berperspektif kepada para pekerja migran. Bukan tidak mau. Saya yakin semua punya hati ingin menolong, baik di dalam sektoral, baik dinas, baik semaunya. Dulu pakai ini. 4 pelaku penganiayaan remaja di Batam ditetapkan sebagai tersangka. Diketahui tindak kekerasan tersebut dilakukan di kawasan ruko belakang Soto Medan Luki Plaza, Balita Raditya Lidian Fauzan 4 tahun yang tewas setelah dianiaya oleh Ibu tiri yakni Sri Mulyani. Karena memang anak ini rentan untuk eksploitasi, itu memang cukup rentan. Jadi dengan bahasa eksploitasi ini sekarang ini kayaknya bahasanya itu dibalut dengan bahasa yang sangat manis, sangat gimana ya, dibalut dengan membantu. Nah, jadi kadang-kadang kita lupa eksploitasi itu sebenarnya sangat merugikan bagi anak. Sebagai Ketua Forum Anak Kepulauan Riau dan sebagai remaja, saya merasa prihatin sekali dengan kekerasan yang marak terjadi kepada anak-anak belakangan ini. Luka yang ditimbulkan bukan hanya pada fisik, tetapi juga trauma yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak seperti timbulnya rasa cemas, kehilangan rasa percaya diri, rasa takut yang berlebihan, dan banyak dampak lainnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada masa depan generasi muda. Untuk itu, penting bagi semua masyarakat untuk memahami bahwa kekerasan kepada anak bukanlah hal yang bisa diremehkan. Namun, hal yang harus kita tanggapi bersama, harus kita lindungi, dan harus kita atasi secara baik. Mari kita lihat rumah singgah UPTD PPA Provinsi Kepri. Ayo kita sama-sama kita masuk. Ayo Bang, beginilah keadaannya rumah singgah yang dimana korban-korbannya di sini kita tampung, kita layani, kita perlakukan sebagaimana mestinya memanusiakan manusia. Ini untuk ruangan yang biasa kita pakai untuk ketika ada korban yang dititipkan, kita akan mendatanya di sini. Ini kita bisa multifungsikan ruangan ini untuk konseling. Biasanya kita kan asesmen korban secara privasi. Di sini kita taruh dulu. Ini kamar khusus untuk korban anak ya, yang khusus untuk anak.
Karena kalau ada korban itu kan kita juga menerima korban dewasa, baik itu korban TPPO, korban orang dewasa, perempuan dewasa. Kita di sini cuma menerima korban perempuan dan anak ya. Ayo mari silahkan. Nah ini ruangan khusus untuk kita mendata secara pribadi ya. Kalau itu tadi penerimaan, di sini pendataan secara pribadi karena kan data anak itu penting buat kami untuk menganalisir asal dari mana. Jadi kita harus tahu nih berasal dari mana, wilayah mana. Disitulah secara data pribadi kita ambil. Ketika ada yang melapor atau membuat pengaduan atau ada korban yang diselamatkan oleh Polda Kepri dari sudut 4 PPA Polda Kepri atau dari sudut-sudut lain, itu akan minta pendampingan ke UPTD PPA. Nah, kalau terkait korbannya akan ditaruh sementara di rumah singgah kita. Nah, itu pun dengan rujukan juga dari Polda Kepri-nya. Harapan saya, semua masyarakat, buruh, bahkan pemerintah bisa lebih peduli terhadap masalah yang terjadi kepada anak, terutama kekerasan. Anak butuh tempat bercerita yang aman, nyaman, dan tidak dihakimi.